Nah saudaraku ya, di dalam hari esok kita tentu ya, bagi orang-orang Kristen tentu kita akan datang ke gereja beribadah kepada Tuhan untuk ibadah mengingat ya sengsara Kristus di kayu salib. Ia telah mati bukan karena dosanya. Alkitab mengatakan bahwa ia tidak mengenal dosa, tapi ia jadikan dosa karena kita. Ya, lewat kematiannya saudara, kita diselamatkan. Itulah penting Bapak Ibu Saudara, kita harus ya benar-benar kita harus mengingat ya akan penderitaan Tuhan itu. Dan itulah yang memagari kita sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Kalau kita mengingat penderitaan Tuhan, betapa berharganya kita ini di mata Tuhan. Jadi kalau kita hidup kita saudara ya kita sia-siakan, maka kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan saudara. Ya, dia meninggalkan surga yang mulia. Ia mengambil rupa seorang hamba untuk melayani kita. Bahkan lebih lagi ia menyerahkan nyawanya. Ia berkata bahwa aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi inilah tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Yaitu firman Allah, firman yang keluar dari Allah saudara. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba. Ya. Nah, hanya sedikit sekali yang mengerti ya tentang arti keselamatan, sehingga banyak orang yang tidak peduli tentang keselamatan. Ingat saudara bahwa hidup ini ya tidak selamanya abadi, bahkan tidak ada pun yang abadi. Suatu waktu semua kita harus bertanggungjawabkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Ia telah memberikan kepada kita jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan itu satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Semua klaim-klaim yang lain itu adalah klaim kosong saudara. Sebab tidak ada alternatif yang disediakan oleh Allah untuk kita masuk ya ke rumah Bapa. Untuk bisa kita masuk di dalam surga yang mulia yang telah disediakan oleh Bapa di surga kepada kita. Hanya melalui anaknya yang tunggal. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada satupun yang bisa menggapai surga. Tidak ada yang memiliki kehidupan kekal selain daripada kita percaya pada Yesus. Ingat saudara, keselamatan kita hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Jangan pernah engkau berpikir dalam hatimu bahwa ada juru selamat yang lain. Semua yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah masih ada keselamatan di luar Yesus. Itu adalah klaim kosong. Tidak ada atau kitab yang lain yang menjamin keselamatan selain daripada apa yang dikatakan Alkitab. Hanya melalui Yesus Kristus kita boleh selamat. Yesus berkata bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang telah disediakan oleh Bapa di surga bagi saya dan saudara, maka kematian kekal akan menunggu, akan menanti kita saudara. Tidak pernah Alkitab yang mengatakan bahwa kita dulu masuk neraka baru nanti dicuci dosa kita lalu baru masuk surga. Alkitab yang berkata bahwa kalau engkau masih berdosa, tidak ada namanya penyucian dosa lagi di dalam neraka saudara. Kalau kita udah masuk neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi kalau kita memilih hidup yang kekal, percaya pada Yesus, karena ialah satu-satunya jalan keselamatan itu, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya di dalam Jumat Agung besok adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Ia telah memberi harga yang termahal bagi kita, yaitu nyawanya sendiri. Ketika kita masih berdosa, ketika manusia masih berseteru dengan Tuhan, Ia telah mati bagi dosa bagi kita. Supaya apa? Kita beroleh keselamatan saudara. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa relakan dirimu untuk diperdamaikan oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain.
Jangan pernah bermimpi bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Alkitab yang mengatakan demikian. Ya, jadi penting sekali saudaraku, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Kesengsaraankah, penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai hari ini? Mungkin masalah ekonomimu, keuanganmu sekarang ini yang lagi bermasalah. Ingat saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ya. Karena bahwa cepat kalau engkau mengandalkan Tuhan, Dia akan ulurkan tangannya. Firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Roma pasal 32. Ya. Pasal 8 ayat 32. Kalau Ia telah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala sesuatu bagi kita? Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, kita harus mengenal sungguh-sungguh Yesus. Sungguh saya sedih ya, banyak orang yang tidak benar-benar sungguh-sungguh peduli dengan keselamatan jiwanya. Betul, kita selama kita masih ada di dalam dunia ini saudara, memang harus kita bekerja keras. Bagi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang sebagai seorang pengusaha berusaha dengan baik. Jangan pernah engkau mendukakan hati Tuhan. Orang yang bekerja cetak prestasi yang baik. Kita harus sebagai anak Tuhan yang benar. Orang-orang atau anak-anak Tuhan yang benar itu harus memberi, ya, menjadi terang, menjadi garam dimanapun ia berada. Dan salah satu adalah garam dan terang itu adalah bisa kita mencetak prestasi. Jangan aa, ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan jadilah terang. Makanya di dalam tema pelayanan saya, ya di GBI Kota Daud saudara, ya saya kasih tema yaitu bangkit dan bersinar dalam tahun ini. Tujuannya apa? Kita harus bangkit dari dosa. Jangan tinggal di dalam dosa kitanya. Hidup yang terpuruk kita bangkit, pandang Tuhan. Jangan hanya mengeluh saudara. Pandang Tuhanmu yang besar. Ingat Allahmu, Allahku itu adalah Allah yang besar. Sering saya katakan bahwa Allah kita bukan Allah yang biasa-biasa. Allah yang besar. Allah yang telah menyatakan dirinya. Bukan hanya Allah mimpi. Benar-benar itu terjadi. Dan tidak ada Allah yang sehebat dan sedahsyat Allah kita. Dia penuh dengan mujizat. Coba kalau seandainya tanya kepada orang-orang lain yang mengatakan bahwa Allah mereka hebat saudara. Ya. Mana mujizat yang dilakukan mereka? Mereka hanya mengklaim ya mujizat dalam Alkitab saudara. Ya. Dan akhirnya mereka memutarbalikkan Alkitab. Jangan pernah tergiur dengan pengajaran-pengajaran yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan. Karena memang akan tiba waktunya, ya, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dan memang itu firman Tuhan itu harus digenapi. Ada banyak orang yang menggugat, menghujat iman kita. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang menghujat Yesus. Tapi saya katakan dari tempat ini, dari kesempatan ini saudara, jangan ikut-ikutan dengan ini. Jangan pernah engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena memang nubuatan Alkitab itu akan terjadi. Ada banyak orang yang menghina Yesus. Tetapi ingat, Tuhan mengatakan bahwa Dia masih ada kesempatan dalam kesabarannya. Dia bersabar kepada kita semua. Tujuan kesabaran Tuhan itu adalah supaya kita diberi kesempatan untuk bertobat. Saudaraku kekasih, ya, harus benar-benar kita hayati, ya, sungguh-sungguh saudara. Ya, kematian Yesus di kayu salib mengerjakan keselamatan bagi kita semua. Ada memang banyak alasan kenapa harus Yesus mati di kayu salib. Ya, setidaknya mungkin ada sekitar ya 10 atau 12 ya. Tetapi ada sekitar 4 ya yang saya sampaikan kepada kita hari ini kenapa Yesus harus mati. Pertama adalah kematian Kristus untuk memenuhi rencana dan tujuan kekal Allah. Saya ulangi, poin yang pertama kenapa Yesus harus mati. Ya karena kematian Kristus untuk memenuhi rencana dan tujuan Allah. Ya, kematian Kristus untuk memenuhi rencana dan tujuan kekal Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 8, begitu juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 23 itu menyatakan bahwa itu semua itu dalam rencana Allah. Ya, tujuan di dalam kekekalan Allah, saudara. Jadi kematian Kristus di kayu salib telah dibuatkan dalam Alkitab, bukan hanya pada masa sekarang, baik itu di dalam kitab Yesaya, dalam kitab-kitab yang lain. Allah telah menubuatkan ini melalui para nabi, bahwa Mesias datang dan menderita. Dia menderita bukan karena dosanya, tetapi oleh karena dosa kita, supaya kita diselamatkan, saudara. Ya, jadi kematian Kristus bukanlah kebetulan, tetapi merupakan rencana Allah dan tujuan kekekalan Allah untuk penyelamatan manusia yang berdosa melalui karya perdamaiannya. Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi jika ada pengatakan misalnya Kristus ketabrak gerobak dan mati, atau Kristus mati karena usia tua, ya, identitas Kristus tetaplah sang korban, saudara. Maka saya katakan, saudara, itu adalah penghinaan kepada Allah. Mereka menghina Tuhan dan sangat menyesatkan. Pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan Alkitab. Kenapa Yesus mati, saudara? Oleh karena banyak hujatan-hujatan yang terjadi. Ingat, itu semua adalah menghujat Allah. Tapi tidak mengapa, kita nggak perlu kita emosi. Sebagai orang Kristen, kita nggak boleh membela Tuhan. Justru Tuhan yang membela kita. Karena saatnya nanti orang-orang yang demikian, saudara, mereka akan berjumpa dengan dalam penghakiman tahta pengadilan Allah. Sudah jelas apa yang dikatakan Alkitab, bahwa semua orang-orang yang memutarkan balikan Injil yang mereka beritakan, yang bukan Injil yang diberitakan oleh para rasul, maka dikatakan di dalam Alkitab, di dalam ya Galatia pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9, itu adalah manusia yang terkutuk, saudara. Jadi nggak perlu kita gelisah. Orang yang menghujat iman kita nggak perlu kita gelisah. Sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, tidak perlu kita membela Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk membela Dia. Malah justru Dia adalah pembela kita, juru selamat agung yang luar biasa. Ya. Hal yang kedua, alasan kenapa Yesus harus mati, yaitu kematian Kristus merupakan ekspresi tertinggi dari Allah. Jadi kematian Kristus merupakan manifestasi kekayaan kasih dan anugerah Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah merupakan suatu ekspresi yang tertinggi dari Allah, bahwa Ia mengasihi manusia, supaya manusia yang telah jatuh dalam dosa, mereka mendapatkan keselamatan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Sering saya katakan, saudara, bahwa Yesus anak tunggal Bapa adalah harta yang termahal di surga. Surga adalah tempat kediaman Allah, Yesus jauh lebih penting daripada surga itu, saudara. Sama seperti kita, seorang bapak, kita memiliki rumah, tetapi jauh lebih berharga anak kita yang tunggal dibanding rumah mewah yang kita miliki. Itulah Bapa. Kita aja di dunia tahu, mengerti akan hal itu, tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia memberikan harta yang termahal bagi kita, yaitu anaknya yang tunggal, saudara. Kita harus meresponi kasih Kristus ini. Tidak boleh kita abaikan, saudara. Dia telah memberikan kepada kita yang terbaik apa yang Allah miliki. Besarnya kasih Allah kepada kita ditunjukkan melalui dua hal, yaitu melalui besarnya pengorbanannya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Pengorbanan Tuhan Allah kita sangat besar. Dan yang kedua adalah besarnya ketidaklayakan manusia dalam mendapatkan keselamatan dari. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan jalan untuk menyelamatkan manusia melalui kematian Kristus di kayu salib. Dengan demikian keselamatan itu berpusat pada karya Kristus melalui kematiannya di kayu salib sebagai pernyataan kasih Allah yang terbesar. Allah memberikan pemberian terbesar, the greatest gift, kata Yunani yang terbesar, terjemahkan adalah mengaruniakan. Dalam Yohanes pasal 3:16 adalah edoken, ya.
yaitu kerja aktif yang berarti memberikan, menyerahkan atau mengorbankan. Allah mengorbankan anaknya sendiri merupakan demonstrasi tertinggi kasihnya bagi manusia. Juga Rasul Paulus menyatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika Allah tidak mendapatkan apa-apa dari kita, ketika kita masih berseteru dengan Tuhan, justru Ia telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Betapa besar kasih Allah bagi kita, saudara. Betapa luar biasa. Ya, makanya saya senang sekali pujian yang mengatakan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Allah mengorbankan anaknya sendiri, ya, sebagai demonstrasi tertinggi kasihnya bagi manusia. Ketika kita masih berdosa, itulah Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Bahkan dalam keadaan jatuh kita sebagai orang berdosa, dengan hati memberontak terhadap Allah, Ia telah menunjukkan kasih-Nya. Allah memilih mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak bersyarat. Ekspresi kasih-Nya yang pertama dan tertinggi adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Salib adalah pengingat konstan bahwa Allah mengasihi kita. Ia telah menunjukkan kasih-Nya yang menyerahkan anaknya yang tunggal, menggantikan kita dari hukuman dosa. Dan yang ketiga adalah mengapa Yesus harus mati? Karena merupakan tujuan utama inkarnasi dan penjelmaan. Kematian Kristus merupakan tujuan utama inkarnasi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dia berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Jadi kematian Kristus merupakan tujuan utama, ya, inkarnasi itu. Jadi kata inkarnasi merupakan istilah teologi yang berasal dari bahasa Latin in, yang artinya di dalam, dan karn yang artinya daging. Jadi kata inkarnasi secara harfiah berarti di dalam daging, ya. Jadi firman di dalam daging. Jadi meskipun inkarnasi tersebut tidak terdapat di dalam Alkitab, namun komponen kata tersebut dalam dan daging ada di dalam Alkitab. Misalnya gagasan konsep inkarnasi tersebut muncul di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dan juga kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Jadi frase menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah frase Yunani sarx egeneto, yang secara harfiah berarti menjadi daging. Jadi firman yang menjadi daging, ya. Jadi kata sar yang diterjemahkan manusia dalam ayat tersebut sebenarnya secara harfiah berarti daging. Maksudnya dari ayat ini adalah bahwa pribadi kedua dari Trinitas, yaitu Logos, mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri. Jadi Rasul Paulus juga menyatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi harus diingat, inkarnasi bukan tujuan melainkan adalah sarana, ya, untuk suatu tujuan. Inkarnasi adalah agar Kristus mati disalibkan. Kalau Ia nggak berinkarnasi sebagai manusia, Kristus nggak mungkin mati. Makanya jangan ada orang yang bertanya lagi kepada saya. Sering orang bertanya, kok Tuhan orang Kristen mati? Tuhan tidak pernah mati, tetapi adalah inkarnasi manusianya yang mati. Tuhan Allah, manusia, karena Yesus itu ada dua, ya, natur ilahi dan natur manusia. Natur ilahi daripada Yesus Kristus tidak mati, kekal dan abadi. Tetapi natur manusianya memang itu adalah tujuan Allah, ya. Sehingga anaknya yaitu firman itu berinkarnasi menjadi daging untuk menjadi pengorbanan, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi semua itu dalam rencana Allah. Orang-orang yang selalu menggugat itu adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah kita. Ada banyak orang-orang
yang suka menafsirkan Alkitab secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Mereka hanya nyomot-nyomot ayat-ayat Alkitab, tapi mereka tidak memahami. Mereka menganggap bahwa Alkitab seperti pemahaman dengan kitab yang lain. Alkitab tidak bisa dicomot satu ayat lalu kita ambil kesimpulan, nggak bisa. Ada banyak orang hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Mereka tidak melihat Yesus dari natur ilahinya. Nah, saudaraku kekasih, mari kita belajar ya, supaya iman kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan seperti orang sudah kita jelaskan tetapi ngeyel, terus menerus menghujat, dan hujatan mereka tidak berdasar, tidak ada data. Saudaraku, ya sekali lagi, ya Yesus mati bagi kita, saudara, ya sebagai wujud daripada kasih Allah, supaya kita diselamatkan. Dan yang terakhir, walaupun banyak sebenarnya saudara, ya ada saya siapkan tetapi terlalu panjang, ya tapi setidaknya ada 4 yang saya sampaikan kepada mengapa Yesus harus mati, yaitu merupakan Yesus mati, kematian Kristus merupakan pendamaian antara Allah dengan manusia. Kematian Kristus merupakan suatu perdamaian. Kristus diutus oleh Bapa ke dalam dunia dengan satu tugas khusus, karena itu ia disebut dengan sebutan rasul apostel, ya. Jadi penulis kitab Ibrani dengan jelas mengatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 1. Jadi Allah telah mengutus Kristus ke dalam dunia melalui inkarnasinya untuk melaksanakan tugas khusus, yaitu misi pendamaian. Ya, ada 3 kata dalam bahasa Ibrani untuk pendamaian, yaitu khapar, ya, yang berarti menutupi, diterjemahkan dengan kata pendamaian atau penebusan, ya, atonement, sebanyak 76 kali, ya, diulang, ya. Dan pendamaian rekonsiliasi sebanyak 7 kali. Nah, kata atonement ini hanya muncul 1 kali dalam perjanjian baru dalam Roma pasal 5 ayat 11. Nah, selebihnya menggunakan kata rekonsiliasi, ya. Jadi kata yang artinya mempersembahkan sebagai korban dosa. Kata ini hanya sekali diterjemahkan dalam rekonsiliasi dalam KJV, King James Version, ya, dalam 2 Tawarin 29 ayat 24. Nah, jadi sementara itu 3 kata perjanjian baru untuk pendamaian semua dibentuk dari kata Yunani alaso yang berarti mengubah, ya, mengubah saudara, ya. Jadi dialaso yang berarti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Itu bisa ditemukan di dalam Matius 5 ayat 24. Ya, kata ini hanya muncul 1 kali tanpa kaitan dengan keselamatan. Sedangkan kata lasso, ya, yang kelihatan di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dan juga ayat 11, ya, berarti mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan digunakan pada perdamaian antara manusia dengan Allah, ya. Sedangkan apokatalasso yaitu suatu bentuk intensif yang berarti berdamai dalam Efesus 2 ayat 16. Nah, kata atonement muncul hanya sekali dalam perjanjian baru. Ya, di tempat kata itu seharusnya diterjemahkan menjadi reconciliation, ya, rekonsiliasi. Jadi kata atonement ini dalam perjanjian lama dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani kafar yang berarti menutupi. Jadi ini dipakai dalam 76 kali. Dengan demikian istilah atonement itu sama dengan pendamai, ya, rekonsiliasi. Jadi orang yang bermusuhan menjadi sahabat, ya. Jadi kematian Yesus yang telah memperdamaikan kita lagi pada waktu kita berdosa, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka menjadi musuh Allah. Tetapi syukur bagi Kristus melalui kematiannya, Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, dan kita menjadi sahabat Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.